anakku di depanku tuh kayak nangis-nangis ya kan, dia tuh lapar, pengen minum gitu, tapi aku tuh rasanya nggak sanggup gitu loh, soalnya aku tahu kayak pada saat dia mulai minum tuh aku pasti sakitnya tuh kayak luar biasa gitu. Halo, namaku Desmonda Devi. Aku ibu dari seorang anak dan hari ini aku mau sharing pengalaman aku sebagai ibu baru. Aku merasakan bahwa postpartum pain level tuh kayak underrated gitu. Jadi perjuangan kita setelah melahirkan itu justru yang lebih berat, tapi itu justru kayak kurang diketahui gitu loh. Walaupun udah ikut banyak kelas offline dan online gitu, pada saat melakukannya secara langsung gitu, itu bener-bener butuh perjuangan. Karena bayi nangis aja tuh kita bener-bener nggak tahu sebenarnya dia tuh maunya apa gitu. Itu dimulai dari pertama-tama seminggu pertama pasca melahirkan itu aku terkena puting lecet, tapi berhubung masih bertekad untuk memberikan ASI eksklusif karena aku, akhirnya itu terlewati gitu. Nah aku pikir udah tuh selesai, cuma ini aja perjuangannya. Ternyata setelah masuk bayiku 3 bulan gitu ya, setelah adem ayem tuh proses menyusui selama 3 bulan pertama, masuk ke 3 bulan itu aku terkena milk blister. Milk blister ini itu adalah semacam sumbatan atau jerawat kayak gitu ya, yang muncul di area areola kita atau area puting kita, yang menyebabkan keluarnya ASI tuh tersumbat, dan itu sakitnya bener-bener luar biasa. Sakitnya milk blister ini tuh lebih sakit dari proses melahirkan. Ternyata setelah 2 minggu berjalan, itu tuh terulang lagi si milk blister ini, dan kali ini itu cukup parah sampai aku juga menderita mastitis. Aku menderita demam ya sampai kayak 3 atau 4 malam gitu. Yang salahnya aku waktu itu aku nggak sadar kalau itu tuh adalah mastitis. Aku kira aku demam karena flu kayak gitu ya. Ternyata setelah 3-4 hari aku sadar kok bagian payudara itu kayak bengkak banget, merah, dan ada benjolan gitu ya. Dan itu udah nggak bisa sentuh, juga nggak bisa kesentuh kain pun sakit banget. Buat jalan pun harus bungkuk gitu ya. Nah itu pengobatannya adalah dengan minum berbagai macam obat tentunya ya. Terus ada treatment pijatan kayak gitu, dan akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu, nah itu baru hilang dan baru tidak terasa sakit lagi. Gitu. Iya benar, itu yang bikin dilema banget sih. Yang pernah kayak suatu malam ketika aku milk blister yang kedua kali tuh yang benar-benar super sakit banget sebelum mastitis, itu aku dihadapkan pada dilema yang luar biasa. Aku udah rasanya udah pengen nyerah aja, pengen ganti sufor aja. Aku lihat anakku di depanku tuh kayak nangis-nangis ya kan, dia tuh lapar, pengen minum gitu, tapi aku tuh rasanya nggak sanggup gitu loh, soalnya aku tahu kayak pada saat dia mulai minum tuh aku pasti sakitnya tuh kayak luar biasa. Ya udah akhirnya karena aku ya udah bertekad mau nggak mau aku mau tetap ngasih ASI ke anak aku, ya udah aku laluin aja rasa sakitnya gitu. Dia hanya mengatakan kemungkinannya adalah adanya saluran ASI aku tuh yang agak kecil gitu, agak kecil dan kurang banyak, dan ASInya yang kental. Ketika aku tahu pertama kali aku hamil, itu aku langsung flek ya, ada pendarahan yang kayak lumayan gak berhenti gitu. Ya itu di awal-awal hamil pasti bikin stres dong ya gitu. Nah itu akhirnya aku harus bed rest kayak gitu. Nah ternyata bed restnya itu berlanjut ke 4 bulan pertama kehamilan aku
gitu. Itu bed restnya bed rest total, benar-benar tiap hari aku di tempat tidur. Yang kedua adalah aku ada indikasi hyperemesis gravidarum. Jadi kayak mual muntahnya itu nggak normal, sehari itu bisa kayak 10-12 kali muntah gitu loh. Jadi bangun tidur langsung muntah, minum air putih muntah gitu, nggak ada yang bisa masuk ke badanku gitu. Bahkan aku tidur pun harus kayak pegangan kantong plastik gitu, soalnya sewaktu-waktu bisa kayak kebangun dari tidur malam muntah. Mulai hilang total tuh waktu masuk ya trimester 3 lah, 7 bulanan ke atas tuh baru mulai bisa makan normal gitu. Jadi mungkin di situ aku kejar pemberian, maksudnya nutrisi untuk bayi aku justru di trimester akhir. Oh sangat ya, mungkin kalau sekarang aku ditanya tentang kehamilan gitu ya, aku masih trauma gitu loh, soalnya apa ya, itu adalah sebuah kayak beban mental gitu loh buat aku untuk hamil gitu. Aku nangis tiap hari gitu loh gitu. Jadi kayak ya udah aku percaya aja, ya udah aku mencurahkan emosiku, nggak apa-apa dibandingin aku tahan-tahan lebih parah lagi gitu loh ke mental dan ke janin aku. Suami aku tuh termasuk suami yang sangat suportif gitu lah, maksudnya ketika aku lagi sakit dan apa, dia tuh bisa ya udah cuti kerja dulu kayak gitu untuk bantu ngurusin anak. Soalnya kan kebetulan aku juga nggak ada sus sama sekali, nggak pakai babysitter gitu. Jadi aku waktu awal tuh fokus ke bagian menyusui. Nah untuk bagian gendong bayinya, terus kayak ngebedong bayi, ganti popok tuh yang bisa justru suamiku duluan gitu. Jadi aku justru belajar dari dia gitu. Jadi thank you banget kalau buat suami aku yang udah mau ikut ngurus newborn dan mengurangi fatherless. Kalau aku boleh ngomong ke diriku sendiri sih ya, aku mau bilang dare to say gitu ya, you are good enough.